Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten kata mereka. Dan kali ini seperti biasa, mari kita ngomongin anime baru-baru yang baru rilis ini. Dan kita coba cari tahu apa sih yang jelek dari anime-anime baru ini. Nah, untuk konten kata mereka kali ini gue pengen ngebahas soal anime Dan. Anime bisa dibilang salah satu anime paling hype di musim ini lah. Dari segi visual sangat menarik, konsep cerita pun unik. Cuman ya seperti yang kita tahu, mau sebagus apapun itu anime, pasti akan ada aja orang yang ngasih review negatif. Nah, lu penasaran gak? Kira-kira anime Dan komentar negatifnya itu kayak gimana? Nah, mari kita cek di My Anime List. Kira-kira seperti apa kata mereka Dan anime jelek? By the way, waktu gue record, Dan tuh ratingnya udah 8,63. Gue bakal ambil 3 mungkin ya, 3 review aja. Kalau pendek-pendek bisa lah 4. Anjay, baru juga scroll sedikit sudah 3 not recommended loh. Baru nonton 3 episode, 3 dari 12. Oke, make sense sih. Wah, ini panjang pak. Wah, ini panjang pak. Saya kira pendek pak, ampun pak. Kita baca yang paling atas aja ya. Kira-kira apa sih yang dikomentari dari anime Dan. Gue coba baca, setelah itu gue simpulkan. What the heck is... Ini orang nge-troll kayaknya nih. Nih orang ini ya, dia ngomong nih, sosial medianya nggak bisa berhenti ngomongin anime ini, makanya dia tertarik buat nonton ini Dan. Oke, make sense sih, karena kan nama Dan tuh muncul terus di sosial media lah. Di Instagram gua tuh keluar terus tuh nama Dan. Terutama waktu awal-awal rilis kan openingnya tuh yang paling hype banget. Nah, dia ngomong nih, dan sejauh ini anime ini memiliki animasi yang lebih busuk daripada Blue Lock season 2. Tuhan, ini orang mata di mana? Ada orang di muka bumi ini yang bisa merasa kalau animasi Dan tuh lebih jelek daripada Blue Lock season 2 yang literally PNG. Ini antara dia nge-sarkas atau dia dongo gitu. Karakter laki-laki yang annoying dengan voice acting yang sangat mengganggu, karakter yang sangat satu dimensional, dan juga plot yang tidak masuk akal. Anime ini bahkan sama sekali tidak melewati batasan anime yang rata-rata. Anime ini benar-benar overhype tanpa alasan yang jelas. Ceritanya tuh tidak ada dan tidak masuk akal. Segalanya tuh terjadi begitu saja dengan art style yang dibuat sangat-sangat super low effort. Tahu dari mana mas? Karakternya sama sekali tidak unik dan membosankan, dan respon mereka terhadap segala situasi sangatlah tidak bisa dipercaya. Aku tidak akan menghabiskan waktuku untuk menonton yang satu ini. Ratingnya 3. Make sense. Untuk bagian cerita oke lah. Kalau dibilang cerita tidak masuk akal dan tidak jelas ya, ya emang sih, wong tentang cari biji gitu. Cuma yang gue pertanyakan apa maksudnya ini? Art style yang super low budget loh, low effort. What the heck is? Kalau lu ngomongnya Kaminaki make sense sih. Kalau lu bilang art style animenya dibikin low effort ya. Atau ngomong itu ke Blue Lock season 2 lah. Itu tuh baru low effort. Dan lu bilang low effort. Terus yang effort tinggi kayak gimana pak? Kesimpulan gue kayaknya cuma satu, ini orang mabok nih pas tulis review. Ini ya orang pertama ya. Baru orang pertama aja udah ngaco banget nih reviewnya. Kita coba cek orang kedua ya. Oh ini nih, dia ngomong nih, anime ini memiliki seluruh resep untuk bisa menjadi terkenal pada masa sekarang. Pertama, jokes mesum. Kedua, opening yang bagus. Ketiga, animasi yang bagus. Keempat, maskot dengan muka yang sangat memeable. Dan kelima, seseorang yang tua tapi kelihatan muda. Nah, apa yang tidak dimiliki oleh anime ini adalah karakter yang bagus, setting yang bagus, plot yang bagus, dan cerita romance yang bagus. Ini sama persis seperti Chainsaw Man. Ini akan terkenal dan mungkin saja akan jadi anime paling terkenal di musim ini berdasarkan komunitas yang terlalu dan memiliki potensi untuk direaksi. Meskipun ini bukanlah hal yang baik. Openingnya bagus karena ini dibuat oleh band yang sama dengan Marshall, anime yang juga sama-sama jelek. Dan kalau saja animenya tidak bisa menarik perhatian kalian bakalan ditarik dengan jokes seksual. Secara keseluruhan anime ini tidak masuk akal, karakternya jelek, dan interaksi mereka sama sekali tidak masuk akal. Percobaan untuk membuat cerita romantis di anime ini pun sangatlah menyedihkan, dan musuh yang dilawan tidak memberikan rasa marah bahaya. Karena akan ada beberapa alasan omong kosong yang muncul begitu saja untuk bisa mengalahkan mereka.
Fans anime akan menelan semua itu dan akan ngasih skor yang tinggi di MAL selama resep untuk bikin populer itu semua terpenuhi tanpa harus animenya bagus. Setidaknya ya orang ini tuh mengakui kalau opening sama animasinya dan itu bagus. Tidak kayak orang pertama tuh yang tadi ngomong kalau animasinya dan itu jelek banget, bahkan masih lebih bagus Blue Lock season 2. Maksud ini gimana nih maksudnya nih? Kita diliatin contoh dua orang yang ngasih rating rendah, tapi di saat yang bersamaan review mereka berdua pun saling bertolak belakang gitu. Gue sih no comment ya soal karakter yang bagus gitu sama plot yang bagus, terutama romance story. Emangnya ada romance ini dan. Gue nonton episode 4 sampai 5 kemarin, gak pernah terbesit di kepala gue kalau bakal ada romance di anime. Orang ngomongin biji kok, gue malah merasa kayak pertemanan aja gitu, tidak sampai ke romance. Ada romance. Iya maksud gue di 5 episode pertama tidak kayak lu lagi nonton anime contoh mungkin Aoharu Ride gitu, yang lu baru nonton episode pertama lu langsung tahu oh ini bakal ada romance nih di anime ini. Ini baru 5 episode pertama nih, tidak ada gue nemu kayak oh ini bakal ada romance-nya nih nanti si Okarun bakal suka nih sama ini. Cipokan, iya sih, jokes cipokan ya oke lah kalau gitu. Masalahnya soalnya ya dia cuma nonton sampai episode 3 loh. Scene ciuman itu episode 4 atau 5 kayaknya. 5 tuh episode 5. Dia baru nonton sampai episode 3 kok. Karakter yang bagus gue no comment lah. Setting yang bagus sama plot yang bagus no comment lah. Orang ngomongin anime ngomongin soal cari biji, kayak gimana plotnya? Jokes cipokan termasuk romance ya? Ya entahlah ya. Kalau gue pribadi sih gue belum merasa ada unsur romance ya ketika nonton 5 episode pertama. Bahkan pas pertama kali nonton aja gak pernah terbesit di dalam otak gue gitu. Kayak oh ini nanti bakal ada, kalau ini bakal jadi cerita romance. Kenapa ini malah jadi nilai negatif coba? Nah ini untuk yang review kedua ya. Kita lanjut ke review yang ketiga. Battle Shonen ya, sebuah genre yang sangat konsisten menemukan penonton dalam jumlah besar dari tahun ke tahun. Tapi di era ini sepertinya Battle Shonen memasuki masa-masa senjanya. Oh nih, dia memuji nih, antara memuji atau mendeskripsikan lah unsur cerita dari dan di mana ceritanya dan itu memiliki bumbu untuk kadang tuh gue bingung membahasa Indonesia kan bahasa Inggris. Pas baca tuh paham gitu, tapi mencoba membahasa Indonesia kannya tuh bingung. Ini menarik perhatian dengan unsur supranatural seperti adanya arwah dan juga alien. Akan tetapi di 3 episode pertama aku tidak merasa tertarik sama sekali. Wah nih. Dia ngomongin soal perkembangan ceritanya dan ya, terutama di 3 episode pertama gitu. Dia mau ngomong kalau perkembangan ceritanya dan itu jauh lebih sedikit dan malah lebih banyak kita diliatin sudut celana dalamnya si karakter perempuan daripada progres ceritanya. Barat ini gue rasa dia sama persis nih kayak gue nih orang nih. Waktu gue nonton episode pertama pun gue juga risih tuh diliatin scene Ayase gitu. Nah dia tuh istilahnya tuh dia kayak mengeluh gitu. Zaman sekarang anime Battle Shonen itu lebih suka ngeliatin begituan tuh, scene-scene ecchi ataupun barang-barang tidak penting lah dibandingkan perkembangan cerita. Nah dia mencoba menjelaskan nih, rasanya beberapa anime shonen belakangan ini seperti dibuat untuk ngebikin kontroversi dan juga meme dibandingkan untuk menyajikan cerita yang menarik. Dan sangat cocok untuk deskripsi ini, terutama di 3 episode pertama. Kita sama sekali tidak mendapatkan progres cerita ataupun karakter yang menarik. Akan tetapi, kita malah mendapatkan scene yang ditulis secara spesifik untuk menjadi meme. Momen kontroversial dengan beberapa angle yang dipertanyakan. Dialog cringe ini gua rasa maksudnya ya. Dan juga elemen mesum yang diambil langsung dari Chainsaw Man, tapi dengan konsep yang lebih malas. Tren seperti ini mendorong konten untuk semakin memeable, provokatif, dan menambah unsur mesumnya demi memberikan nilai kejutan yang akan bertahan selama bertahun-tahun. Dan ini masih belum cukup menghasilkan duit sebesar hype yang mereka buat. Jadi apa yang ngebuat cerita anime ini populer dan kenapa? Wah ini orang malah curhat gua rasa nih. Intinya ya, kalau gue coba ambil kesimpulan ya, dia lagi curhat nih soal anime shonen belakangan ini yang menurut dia tuh banyak yang overhype. Padahal baru 1-2 episode ataupun belum rilis atau baru 1-2 chapter, tapi udah kesebar tuh, udah banyak yang bikin akun-akun fansnya ngebahas cerita itu. Dan yang dibahas apa? Bukan masalah cerita yang bagus atau apa, enggak. Yang dibahas tuh masalah momen-momen kontroversialnya ataupun bagian-bagian yang jadi meme. Ini gue jadi ingat ini loh, kasusnya apa nih? Kagurabachi. Kalau dia ngomong kayak gini ya, Kagurabachi dulu tuh baru rilis kalau nggak salah kan manganya. Tiba-tiba tuh di mana-mana udah pada bilang, wah ini the best manga shonen saat ini nih. Padahal baru 1-2 chapter kayaknya. Gue curiga nih orang ngomongin Kagurabachi nih. Kayaknya dia capek tuh sama konten-konten kayak gitu tuh.
Padahal baru rilis ataupun belum kelihatan nih bagus, bakalan beneran bagus atau tidak, tapi udah pada overhype semuanya. Dia curhat nih soal YouTuber yang suka ngebikin konten kontroversial dengan thumbnail yang clickbait, dan penilaian yang mereka bikin pun sangat sedikit kritik yang objektif. Hasilnya muncullah cerita-cerita yang di-push masih prematur, jatuhnya malah cerita mainstream, menyebabkan adaptasi anime gagal untuk mendapatkan audiens yang lebih besar ataupun menjadi staple. Terima kasih untuk orang-orang seperti itu. Shonen Jump Plus dan Manga Plus dan platform lainnya akhirnya dipenuhi dengan judul yang lebih peduli ngebuat karakter yang terlalu over-sexualize dan ngebuat body horror yang berlebihan. Karena itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan klik dan juga view. Inilah yang menyebabkan kita mendapatkan judul-judul yang overhype, akan tetapi underwhelming. Istilahnya tuh kayak hype-nya tinggi, tapi ternyata animenya tuh cuma segini nih. Antara hype dengan kualitas tuh tidak setara. Nah contohnya tuh kayak apa? Kayak Undead Unluck, Chainsaw Man, Kaiju nomor 8, dan sekarang dan. Iya sini semua anime baru yang dibahas sama dia. Ini bro lagi curhat ini bro. Menurut pendapatku, Shonen Jump harus memikirkan kembali bagaimana cara mereka melakukan pendekatan, dan orang-orang harus berhenti mengikuti secara buta akun-akun buatan lah, ataupun YouTuber yang mencoba mendorong cerita mediocre untuk menjadi spotlight dengan kontroversi momen untuk mendapatkan keuntungan. Banyak dari kreator seperti itu yang lebih peduli dengan view dan profit dibandingkan kualitas konten itu sendiri. Dan ini ikut berkontribusi untuk menumbuhkan genre, dan ini ikut gimana membahasakan Indonesia? Membahasa Indonesiakannya ya? Sudah. Intinya beliau ini ya pengen ngomong satu sebenarnya. Dan itu overhype sama overrated. Hype-nya tuh tinggi banget. Oh, ini pasti bagus dong karena hype-nya tinggi. Oh, ternyata kok tidak sebagus yang gua bayangkan ya. Kok tidak sebagus dengan hype-nya saat ini ya. Oh, ini pasti gara-gara banyak nih YouTuber yang ikut-ikutan ngebahas, mencoba untuk melebih-lebihkan. Karena dengan begitu mereka bisa ikut dapat keuntungan. Karena namanya YouTuber pasti nyari view kan. Ya udah, barang-barang yang kayak gini yang emang lagi hangat dibicarakan pasti di-push terus tuh sama mereka. Hasilnya apa? Muncullah tuh hype-hype yang padahal jatuhnya malah overhype. Padahal animenya tidak sebagus itu loh. Itu sih yang dia permasalahkan ya. Dan kesimpulannya apa? Intinya dan tuh adalah cerita romcom yang super duper rata-rata dengan elemen battle shonen yang di bawah rata-rata. Kalau kamu mau duduk menonton 12 episode penuh, maka matikanlah otakmu. Karena cuma itulah satu-satunya cara untuk menikmati anime ini. Intinya dia pengen ngomong kalau dandanan overhype sama overrated. Kalau gue pribadi ya, gue bisa sedikit memahami perspektif yang dia berikan gitu. Karena setelah gue nonton sampai episode 5, gue pribadi, gue udah mulai merasa kalau dan ini tipikal anime battle shonen aja sih. Cuma dengan premis yang unik aja, karena ngebahas soal biji-bijian. Kalau gue pribadi ya, karena kalau gue pikir-pikir selain dari visual yang bagus sama konsep cerita yang unik, apalagi ya yang bikin dandanan menarik gitu. Kalau mau jujur, sama dengan Kaiju nomor 8 juga alasan kenapa gue berhenti bikin reaction Kaiju nomor 8. Setelah gue nonton 2 episode, ya sama-sama aja mah ujung-ujungnya. Battle shonen lagi, buku-buku lagi lah. Bisa dipahami lah. Zamannya udah begini, Solo Leveling juga gitu. Shikanoko terus ntar juga bakal ada si Sakamoto Days. Pasti juga bakal hype nih. Ini mah zamannya. Iya, dengan melihat betapa mudahnya akses informasi saat ini ya, kayaknya anime apapun bisa jadi hype kalau misalnya banyak yang bahas. Mau tidak mau lah. Coba kita baca satu lagi ya, yang pendek-pendek aja lah. Pendek nih. Paragraf pertama, dia tuh mencoba menjelaskan anime dan anime yang harusnya sih menarik ya, karena ngebawa topik paranormal, tapi di saat yang bersamaan juga ngebawa topik soal alien alias UFO. Akan tetapi menurut dia, cerita anime ini jelek, jokesnya kekanak-kanakan, dan karakternya menjengkelkan. Wow, ceritanya jelek, humornya kekanak-kanakan, dan karakternya menjengkelkan. Mari, biar saya jelasin. Oh ya, gua paham sekarang. Kenapa tadi di review sebelumnya tuh ngomongin soal ini, jokes mesum. Gua lupa emang scene pembukanya dibahas nih sama dia nih. Dia tuh protes sama scene pembukanya dan terutama yang episode 1 tuh. Baru episode 1 di paling awal kita diliatin satu bocah preman sama satu cewek si Ayase yang ngomongin soal love hotel, pengen tidur dan segala macam. Pantes di review sebelumnya itu ngomongin soal jokes seksual gitu. Jokes mesum. Apalagi di episode 1 kan ya lu tau lah bagaimana penampilannya Ayase selama di UFO kan. Nah ini tepat nih tebakan gua nih. Dia ngomongin soal scene-nya Ayase tuh yang cuma pakai baju dalam selama di UFO. Ini lagi nih. Dia tuh merasa terganggu sama humornya tuh. Humor yang dikit-dikit ngomongin soal pisang, soal kencing ataupun buang air. Ya itulah biji lah, soal biji.
Ini berarti ya yang dia maksud tadi ya, humor kekanak-kanakan ya. Dia ngomongin soal karakter di Dandadan ya. Dia ngejelasin Ayase nih. Perempuan tipe feminis dipasangkan dengan seorang bocah laki-laki lemah yang desainnya sepertinya berasal dari dewa Mesir Osiris dengan anunya yang dipotong. What the heck is this? Saat kau pikir semuanya tidak mungkin bisa lebih aneh, muncul seorang perempuan yang bisa melewati Kim Kardashian. Di universe anime muncul yang ternyata adalah nenek dari karakter utama. Semua ini membuat animenya sama sekali tidak bisa ditonton. Secara keseluruhan, alur anime ini sangatlah kacau dan eksekusinya sampah. Anime ini cringe dan sama sekali tidak keren. Rating 1. Kalau gue simpulkan ya, intinya ini orang betul-betul tidak cocok sama Dandadan. Semuanya, seluruh unsur Dandadan tuh dia tidak cocok. Mulai dari soal jokesnya, bahkan desain karakternya. Betul-betul dia tidak cocok. Makanya dikasih rating 1. Make sense sih. Masih bisa gue maklumi lah. Soalnya ini juga yang gue rasakan waktu nonton episode pertama. Gue gak permasalahkan soal desain karakter sih. Gue cuma permasalahkan soal ini. Bagiannya Ayase aja di awal-awal. Syukurnya setelah masuk episode berapa ya? 2, 3, 4, sampai 5. Bagian yang begitu-begitu udah gak terlalu disinggung lah. Selain ngomongin soal biji aja. Dan ini yang gue harapkan sih. Semoga kedepannya gak dieksploitasi terus ya begitu-begituannya ya. Ngeselin juga lama-lama. Gue pribadi masih bisa mewajarkan sih. Ya itulah. Setidaknya gue masih dari 4 review tadi ya, gue masih bisa memaklumi lah. 3 setidaknya gue masih bisa memaklumi selain review pertama tuh. Soalnya dia ngomongin animasi nih, animasi Dandadan lebih busuk daripada Bulwark season 2 nih. Bagaimana nih? Kalau yang nomor 2, 3, 4 masih oke lah. Masih bisa dimaklumi, kita masih bisa mendapatkan perspektif mereka. Apa review pertama? Mabok itu orang. Ya mungkin itu aja lah ya untuk kata mereka anime Dandadan jelek. Menurut kalian gimana? Apa kalian setuju dengan review-review yang mereka, poin-poin yang mereka sampaikan? Atau kalian ternyata sepemahaman lah dengan mereka? Tapi meskipun kalian mengakui kalau Dandadan ini punya beberapa unsur yang dianggap jelek, tapi kalian masih tetap bisa menikmati anime ini. Contohnya apa ya, gue aja lah nonton Hazure Waku, meskipun dibilang jelek tetap gue bisa menikmati. Bukan berarti anime bagus semuanya harus sempurna juga mah, kecuali Frieren. Ya itu sih. Tulis aja pendapat kalian ya soal review jelek anime Dandadan. Mungkin kalian punya review jelek lainnya yang pengen kalian tulis di kolom komentar, silakan tulis aja. Nanti gue coba baca. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi di konten kata mereka yang lain dan bye bye guys.